yang terhormat Ibu Lutfi dan yang saya cintai teman-temanku semua. Nah, di sini kami dari kelompok 7 hendak mempresentasikan materi tentang manajemen kas dalam keuangan syariah. Nah, sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Yang pertama, saya sendiri Dwi Wayuningsih, NIM 026. Selanjutnya ada Laura Lorenza NIM 150. Selanjutnya ada Ani Indah Lestari 176 dan Hikmatul Khauliah 182. Nah, dalam materi manajemen kas dalam keuangan syariah ini yang akan dibahas adalah yang pertama, pengertian manajemen kas. Yang kedua, motif pemegang kas. Yang ketiga, siklus manajemen kas. Yang keempat, aliran kas. Yang kelima, keuntungan memiliki kas yang cukup. Dan yang terakhir, model manajemen kas. Nah, selanjutnya langsung masuk ke materi saja yang akan saya presentasikan. Materi yang pertama yaitu pengertian manajemen kas. Nah, manajemen sendiri itu berasal dari kata to manage yang artinya mengatur, melakukan, mengelola, dan mengurus. Dan sedangkan kas sendiri artinya uang tunai yang ada di almari kas, yang ada di rekening giro, yang ada di surat berharga, dan yang ada di deposit bank. Nah, kas itu sendiri berupa mata uang, kertas, dan logam. Nah, jadi pengertian dari manajemen kas itu sendiri adalah ilmu yang mengatur, melaksanakan pengelolaan kas perusahaan dengan komprehensif, dengan fokus, dan dengan optimal. Ini saya selaku pemateri kedua akan menyampaikan tentang motif memegang kas, yang mana di sini adanya 4 macam, yaitu yang pertama adanya motif transaksi, yang kedua adanya motif berjaga-jaga, yang ketiga adanya kebutuhan di masa yang akan datang, dan yang terakhir adanya saldo kas minimal. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang motif transaksi. Motif transaksi itu biasanya digunakan untuk kebutuhan transaksi yang akan dilakukan oleh perusahaan, baik itu penjualan yang dilakukan perusahaan yang nantinya akan berubah menjadi kas, ataupun pengeluaran-pengeluaran apa saja yang akan dikeluarkan oleh perusahaan untuk pengembangan perusahaan tersebut, baik itu berupa gaji pegawai ataupun biaya produksi, bahan baku, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua itu adanya motif untuk berjaga-jaga, yang mana di sini bertujuan untuk menjaga ketidakpastian apa saja yang nantinya akan terjadi di masa yang akan datang. Contohnya saja, semisalnya perusahaan harus membayar biaya yang cukup besar, maka mau tidak mau perusahaan itu harus mempunyai kas yang disimpan untuk menjaga apa saja yang akan terjadi tersebut, hal apa saja yang akan terjadi tersebut. Lalu yang ketiga adanya kebutuhan di masa yang akan datang, yang mana di sini perusahaan harus meningkatkan kasnya atau menambah kasnya untuk kejadian tertentu di masa yang akan datang. Misalnya seperti perusahaan itu misalnya perusahaan A ingin membentuk suatu produksi baru atau suatu inovasi baru yang belum dimiliki oleh perusahaan B, C, D, dan lain sebagainya. Maka perusahaan A haruslah memiliki tabungan untuk merealisasikan apa yang ingin mereka rancang tersebut, baik itu berupa produk ataupun yang lainnya. Lalu yang keempat yaitu adanya saldo kas minimal atau compensating balance, yang mana di sini biasanya selalu cenderung atau lebih khusus terhadap pihak bank, yang mana nanti di sini jika suatu perusahaan bank ingin membuka rekening tabungan, maka adanya kas minimal yang harus ditabungkan agar rekening tersebut dapat dibuka. Oleh karena itu, persyaratan tersebut menjadi suatu persyaratan yang cukup identik jika suatu perusahaan ingin membentuk suatu rekening tabungan. Lalu selanjutnya yaitu adanya siklus manajemen kas, yang mana di sini dalam usaha meluaskan pasar pada umumnya perusahaan menjual hasil produksinya secara tangguh atau muajal, dan juga atau bisa disebut secara kredit atau taksit, yang nantinya akan melahirkan piutang. Kemudian diadakannya penagihan untuk kembali menjadi uang tunai. Siklus perusahaan tersebut biasanya selalu dengan urutan yang pertama itu adanya kas, yang nantinya akan berubah menjadi persediaan, dan dari persediaan akan menjadi ke piutang, dan dari piutang akan menjadi ke kas lagi. Mungkin hanya itu dari saya. Selanjutnya Di sini saya akan menjelaskan mengenai aliran kas dan keuntungan memiliki kas yang cukup. Nah, sebelumnya yang sesuai yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi, bahwa kas adalah mata uang kertas dan logam
baik rupiah maupun valuta asing yang masih digunakan sebagai alat pembayaran yang sah hingga saat ini. Kas suatu perusahaan itu harus dikelola dengan baik. Karena apa? Karena kas dalam sebuah perusahaan itu merupakan jantung untuk menggerakkan semua kegiatan yang ada dalam sebuah perusahaan tersebut. Khususnya adalah operasi rutin yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Nah, apabila suatu perusahaan itu mengalami kekurangan kas, maka perusahaan tersebut akan kehilangan kepercayaan, baik itu dari pihak luar maupun dari pihak dalam. Nah, di mana di sini seorang pihak luar itu tidak percaya lagi bahwa tagihannya itu tidak dapat dibayarkan tepat pada waktunya. Begitu juga seorang buruh, di mana seorang buruh itu tidak percaya bila upahnya itu tidak dibayar tepat pada waktunya. Nah, apabila sebuah perusahaan tersebut telah mengalami kehilangan kepercayaan, baik itu dari seorang buruh maupun dari seorang kreditur, maka lambat laun perusahaan tersebut juga akan mengalami sebuah bangkrut atau kerugian. Nah, akibat dari kehilangan kepercayaan tersebut, maka seorang buruh itu mulai tidak loyal ataupun tidak produktif dalam melakukan pekerjaannya. Begitu juga seorang kreditur, di mana seorang kreditur tersebut tidak akan menjalin hubungan baik lagi dengan perusahaan tersebut. Maka dari itu produksi dalam perusahaan tersebut akan rendah dan sulit untuk masuk dalam sebuah pasar. Maka dari itu kita harus dapat mengelola kas dengan baik dan profesional. Nah, selain itu di sini juga akan dibahas mengenai keuntungan memiliki kas yang cukup. Nah, sebuah perusahaan yang memiliki kas yang cukup adalah perusahaan yang memiliki reputasi bisnis yang baik. Karena semua transaksi dan utangnya itu dapat dibayarkan tepat pada waktunya. Di samping itu juga sebuah perusahaan tersebut juga dapat memperoleh keuntungan dengan adanya pembelian bahan baku atau barang dagangannya, karena dapat melakukan pembelian secara tunai dengan memperoleh diskon. Selain itu ada juga beberapa metode yang digunakan untuk mempercepat proses pengumpulan piutang. Nah, di sini ada 3 metode yang digunakan. Yang pertama itu adalah mempercepat persiapan dan pengiriman atau disebut juga sebagai invoice. Nah, di mana invoice di sini itu berisi mengenai kertas tagihan dari penjual kepada pembeli, berisi catatan produk yang dibeli, harganya, dan tenggang waktu untuk pembayarannya. Sedangkan yang kedua itu adalah mempercepat pengiriman pembayaran dan para pelanggan kepada perusahaan. Yang ketiga itu adalah mengurangi waktu saat pembayaran diterima oleh perusahaan yang tetap merupakan dana yang belum terkumpul. Nah, dari cara yang kedua dan cara yang ketiga ini secara bersama-sama itu menggambarkan sebuah collection flow. Nah, di mana collection flow ini adalah waktu antara pengiriman cek atau uang dan pelanggan dan diterimanya kas tersebut oleh perusahaan. Di mana di cara yang kedua ini itu mengacu pada mile flow, yaitu waktu di dalam cek ada dalam pengiriman. Sedangkan cara yang ketiga itu adalah menggambarkan sebuah deposit flow, di mana waktu yang digunakan perusahaan untuk memproses cek-cek tersebut secara internal. Nah, dari ketiga metode tersebut, metode yang kedua dan metode yang ketiga tersebut disebut sebagai collection flow, di mana collection flow tersebut itu penting bagi seorang manajer keuangan. Selain itu, seorang manajer keuangan tersebut juga harus bisa mengurangi collection flow tersebut secara maksimal. Karena itu mengurangi collection flow tersebut agar menjaga kas dalam sebuah perusahaan tersebut agar tetap baik dan profesional. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Cara untuk mempercepat proses pengumpulan dana yang pertama yaitu early billing. Nah, early billing ini salah satu caranya adalah mengirimkan surat tagihan
kepada peserta sebelum hari H jatuh tempo. Nah, misalnya adalah ketika jatuh tempo itu Januari 2010, maka sebelum tanggal 10 Januari 2010 itu perusahaan mengirimkan surat tagihannya agar para peserta membayar sebelum jatuh tempo. Yang kedua adalah lockbox system. Perusahaan menyewa kotak pos lokal memberi kuasa kepada banknya untuk mengambil kiriman uang di dalam kotak tersebut. Pelanggan dikirimi tagihan dengan perintah untuk mengirimkan pembayaran ke dalam kotak pos tersebut. Nah, jadi sebuah perusahaan itu mengirimkan surat tagihannya kepada peserta untuk mengirimkan uangnya kepada kotak pos yang telah tersedia di sekitar wilayah tersebut. Yang ketiga adalah concentration banking. Nah, caranya adalah perusahaan menentukan berbagai pusat pengumpulan pembayaran di berbagai wilayah sesuai dengan penyebaran penjualannya. Nah, contohnya adalah ketika di suatu wilayah memiliki banyak pesertanya, maka di suatu wilayah tersebut bank menunjuk suatu bank di sekitar wilayah tersebut sebagai media penyaluran dana. Nah, tujuannya untuk mempersingkat waktu antara saat pelanggan membayar dengan saat perusahaan menggunakan uang tersebut. Pusat pengumpulan adalah bank yang ditunjuk oleh perusahaan. Nah, jadi di wilayah tersebut itu membayarnya kepada bank di daerah tersebut agar efisiensi waktu. Yang keempat adalah memperlambat pengeluaran kas. Nah, di mana catatan kas yang ada dalam pembukuan perusahaan itu tidak sama dengan jumlah yang ada di bank perusahaan itu memiliki rekening. Nah, jadi perbedaan jumlah uang ini difungsikan agar perusahaan memiliki dana lebih sebagai dana untuk memperlambat pengeluaran kas, untuk berjaga-jaga misalnya. Nah, yang kelima itu saldo kas yang dipertahankan. Sebagian besar perusahaan menentukan jumlah kas yang harus dipelihara. Mereka tidak ingin memiliki saldo kas yang terlalu besar karena kelebihan kas dapat diinvestasikan dalam surat berharga untuk menghasilkan pendapatan margin. Nah, jadi saldo kas yang dipertahankan itu digunakan dalam cara uang yang berlebih itu diinvestasikan dengan membeli surat berharga agar perusahaan tersebut memiliki profit margin. Dan materi selanjutnya yaitu model-model manajemen kas. Nah, model-model manajemen kas yang pertama adalah model EOQ, Economic Order Quantity. EOQ yang digunakan dalam manajemen persediaan dapat digunakan untuk menentukan saldo kas optimal. Nah, model ini menyediakan kerangka konseptual yang digunakan untuk memecahkan masalah manajemen kas. Dalam model tersebut, biaya penyimpanan kas diseimbangkan dengan biaya transaksi yang tetap, yaitu dengan mengubah surat berharga menjadi kas atau sebaliknya. Nah, jadi dengan model ini itu mengubah surat berharga menjadi kas. Nah, surat berharga itu kan memiliki profit margin. Nah, itu dijadikan sebagai kas oleh sebuah perusahaan. Dengan rumus biaya total sama dengan I dalam kurung C per 2 tambah B T per C. Nah, I adalah tingkat bunga surat berharga dan C per 2 adalah rata-rata saldo kas dan B adalah biaya transaksi tetap dan T per C adalah jumlah transaksi selama periode tertentu. Nah, ketika nilai C semakin besar, maka semakin besar pula rata-rata saldo kas dan semakin kecil rata-rata investasi dalam surat berharga dan pendapatan bunganya. Nah, karena C adalah efek konstanta dari investasi, jadi jika semakin besar C, maka saldo kasnya juga akan semakin besar. Nah, sedangkan untuk yang investasi itu akan semakin kecil dalam surat berharganya. Lalu yang kedua adalah model Miller dan ORR. Model ini cocok untuk saldo kas yang berfluktuasi secara random. Pada awalnya, manajer keuangan harus menentukan batas atas dan batas bawah saldo kas yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, apabila saldo kas mendekati
batasan bawah, maka perusahaan harus menjual surat berharganya untuk menambah saldo kasnya. Nah, ketika saldo mendekati batas atas perusahaan, maka perusahaan harus membeli surat berharga untuk mengurangi saldo kasnya. Nah, ketika saldo kas mendekati batas bawah, maka kan suatu perusahaan itu kekurangan dana, maka dia harus menjual surat berharganya untuk mendapatkan sebuah dana. Nah, kebalikannya ketika perusahaan itu berada pada batas kas yang atas, maka perusahaan harus membeli surat berharga guna untuk menyeimbangkan kebanyakan dananya tersebut sebagai pembelian surat berharga. Seberapa tinggi batas tersebut tergantung pada biaya tetap untuk transaksi dan biaya pemilikan uang kas. Diasumsikan tinggi batas atau tersebut tergantung pada biaya tetap untuk transaksi dan biaya pemilikan uang kas. Nah, semuanya itu tergantung pada perusahaan yang telah menerapkan batas atas dan batas bawahnya. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Kesimpulannya adalah kas merupakan mata uang kertas dan logam, baik itu rupiah maupun valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran kas. Nah, motif memegang kas ada beberapa motif, yaitu motif transaksi, berjaga-jaga, kebutuhan masa mendatang, dan saldo kas pada minimum. Nah, siklus manajemen kas yaitu kas terhadap persediaan, lalu piutang, dan kembali lagi terhadap kas. Aliran kas suatu perusahaan harus dikelola dengan baik sebab ia merupakan jantung dari pergerakan semua kegiatan, khususnya kegiatan operasional yang rutin. Dengan beberapa model manajemen kas, suatu perusahaan mampu mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila kami memiliki banyak kesalahan, mohon maaf, dan juga pertanyaan akan dibuka di termin pada dalam WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.